Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama dari kelas 10F akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati berarti keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Keberagaman dapat ditemukan pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungan. Tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah pisang raja, pisang tanduk, dan pisang raja serai. Meskipun sama-sama merupakan pisang, tetapi bentuk, ukuran, dan rasa pisang-pisang tersebut beraneka ragam. Inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Sebelumnya, kita telah menemukan bahwa buah pisang dalam satu spesies dapat beraneka ragam karena adanya variasi gen. Buah pisang pun sesungguhnya memiliki keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Coba kalian perhatikan pisang kelutuk, pisang mas, dan pisang raja. Meskipun ketiga-tiganya merupakan tanaman pisang, akan tetapi mereka berasal dari spesies yang berbeda. Masing-masing spesies pisang tersebut memiliki perbedaan bentuk buah, ukuran, dan rasa. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Indonesia dengan bentang alamnya yang luas memiliki beberapa ekosistem seperti hutan hujan tropis, hutan bakau, dan sabana. Hutan hujan tropis dihuni oleh tumbuhan yang beraneka ragam, mulai dari yang berukuran kecil hingga pohon-pohon besar. Selain itu, di hutan hujan tropis juga hidup beraneka ragaman hewan. Hutan bakau terletak di rawa atau pinggiran pantai dan hanya ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Hewan yang biasanya hidup di hutan mangrove ini adalah ikan dan burung laut. Sedangkan sabana adalah wilayah yang didominasi oleh tanaman jenis rumput. Hewan yang hidup di dalamnya juga cenderung mamalia kecil dan burung. Ketiga ekosistem tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari jenis tanaman, jenis binatang, keadaan tanah, intensitas cahaya matahari, dan curah hujan pada ketiga hutan tersebut. Perbedaan yang terjadi pada ketiga daerah ini disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman hayati tertinggi setelah Brasil terletak astronomis antara 60 derajat LU sampai 110 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, menciptakan iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan cahaya matahari sepanjang tahun. Faktor ini mendukung hidupnya berbagai organisme, menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Fauna Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Hewan di wilayah Barat memiliki kesamaan dengan hewan Asia, seperti gajah, badak, dan orangutan. Sementara hewan di wilayah Timur mirip dengan fauna Australia, seperti kuskus dan cendrawasih. Wilayah Tengah sebagai peralihan memiliki spesies unik seperti komodo, anoa, dan maleo. Tidak hanya fauna, tetapi kekayaan tumbuhan Indonesia juga luar biasa, mulai dari lumut hingga tumbuhan berbiji.
Beberapa tumbuhan di Indonesia bahkan bersifat endemik, tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Meskipun Indonesia memiliki luas daratan yang sangat banyak, 76% wilayahnya adalah lautan, yang juga kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk biota laut yang beragam. Meskipun begitu, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum terungkap dan belum dimanfaatkan. Berikut merupakan contoh hewan tipe peralihan Asiatis dan Australis. Hewan tipe peralihan contohnya adalah anoa. Hewan tipe Asiatis contohnya adalah badak Jawa. Dan hewan tipe Australis contohnya adalah cendrawasih. Berikut adalah contoh flora di Indonesia. Buah merah dan juga buah cendana. Manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati yang paling penting adalah menyeimbangkan ekosistem. Setiap spesies memainkan peran penting dalam ekosistem. Hilangnya spesies kunci dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem yang berdampak buruk bagi semua makhluk hidup dan berujung pada musnahnya ekosistem tersebut. Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati terancam oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun dari aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, perburuan satwa, penebangan hutan, dan penyeragaman varietas tanaman. Upaya menjaga kelestariannya melibatkan pembentukan hutan lindung, cagar alam, serta taman nasional, serta teknologi seperti kultur jaringan dan cloning untuk menjaga populasi spesies yang terancam. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah keberagaman semua bentuk kehidupan. Keanekaragaman hayati penting karena memberi manfaat besar seperti menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber pangan serta obat-obatan. Indonesia berupaya melestarikannya melalui taman nasional, kebijakan lingkungan, penegakan hukum, pendidikan, teknologi, dan kerjasama internasional untuk keberlangsungan masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.